Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 52. Toksikologi. Benar-benar Count of Monte Cristo yang baru saja tiba di rumah Madame de Villefort untuk membalas kunjungan sang jaksa. Begitu namanya diumumkan, seperti bisa dibayangkan, seluruh rumah pun gempar. Madame de Villefort yang sedang sendirian di ruang tamunya saat sang Count diumumkan, segera memerintahkan agar putranya dibawa ke sana untuk mengulang ucapan terima kasih pada sang Count. Edward, yang selama 2 hari penuh mendengar orang membicarakan tokoh hebat ini, segera bergegas datang. Bukan karena ketaatan pada ibunya atau rasa terima kasih pada sang Count, melainkan karena rasa ingin tahu semata, dan berharap kesempatan muncul untuk mengucapkan salah satu komentar lancangnya yang membuat ibunya berkata, "Oh, anak nakal ini, tapi aku tak tega marah, dia memang sangat cerdas." Setelah basa-basi biasa, sang Count menanyakan kabar Monsieur de Villefort. "Suamiku makan malam bersama kanselir," jawab sang nyonya muda. "Ia baru saja pergi, dan pasti sangat menyesal tak sempat bertemu Anda sebelum berangkat." Dua tamu yang sedang berada di ruangan itu saat Count datang, setelah memandanginya sepuasnya, akhirnya pergi setelah jeda yang wajar. Cukup sopan, tapi cukup lama untuk memuaskan rasa ingin tahu. "Apa yang dilakukan saudarimu Valentine?" tanya Madame de Villefort pada Edward. "Suruh seseorang memanggilnya ke sini. Aku ingin memperkenalkannya pada Count." "Jadi kau punya putri, Nyonya?" tanya sang Count. "Masih sangat muda kurasa." "Putri Monsieur de Villefort dari pernikahan pertamanya," jawab istri mudanya. "Gadis tinggi dan cantik." "Tapi murung," potong Edward sambil mencabut bulu ekor burung nuri indah yang sedang berteriak di sangkar emasnya untuk dijadikan hiasan topinya. Madame de Villefort hanya berseru, "Diamlah Edward," lalu menambahkan, "Anak nakal ini memang hampir benar. Ia hanya mengulang apa yang sering kudengar sendiri dengan sedih. Mademoiselle de Villefort memang murung dan pendiam, sifat yang sering mengurangi keindahan wajahnya. Tapi mengapa ia terlambat? Pergilah Edward, lihatlah." "Karena mereka mencarinya di tempat yang salah." "Di mana mereka mencarinya?" "Di kamar kakek Noirtier." "Dan kau pikir ia tak di sana?" Tidak, jawab Edward sambil bernyanyi. "Kalau begitu di mana ia? Jika kau tahu, kenapa tak kau katakan?" "Ia di bawah pohon kastanya besar," jawab si anak manja sambil tetap memberi lalat hidup pada burung nuri. Meski dilarang ibunya dan burung itu tampak sangat menikmati santapannya. Madame de Villefort mengulurkan tangan untuk membunyikan bel, bermaksud menyuruh pelayannya ke tempat Valentine berada. Saat gadis muda itu sendiri masuk ke ruangan, ia tampak sangat murung. Siapapun yang memperhatikannya dengan cermat pasti melihat bekas air mata di matanya. Valentine, yang dalam alur cepat narasi kita telah kita perkenalkan tanpa perkenalan resmi, adalah gadis tinggi dan anggun berusia 19 tahun. Berambut coklat terang, bermata biru dalam, dan memiliki ketenangan anggun yang diwarisi dari ibu kandungnya. Jari-jarinya yang putih ramping, lehernya yang seperti mutiara, dan pipinya yang berubah warna mengingatkan pada keindahan wanita Inggris yang secara puitis disamakan dengan keanggunan angsa. Ia masuk ruangan dan melihat di samping ibu tirinya orang asing yang sudah sering ia dengar, lalu memberi salam tanpa kecanggungan kekanak-kanakan, bahkan tanpa menundukkan mata, dengan keanggunan yang justru membuat perhatian sang Count makin tertuju padanya. Sang Count bangkit membalas salam. "Mademoiselle de Villefort, putri tiriku," kata Madame de Villefort pada Monte Cristo sambil bersandar di sofa dan menunjuk Valentine dengan tangannya. "Dan Monsieur Monte Cristo, Raja Tiongkok,"
Kaisar Kochin, Cina, seru si nakal sambil melirik saudarinya dengan licik. Madame de Villefort benar-benar memucat dan hampir marah pada anak bencana rumah tangga ini yang bernama Edward. Tapi sang Count justru tersenyum dan tampak memandang bocah itu dengan senang, yang membuat hati seorang ibu berdebar sukacita. Tapi Nyonya, jawab sang Count melanjutkan percakapan sambil bergantian memandang Madame de Villefort dan Valentine. Bukankah aku pernah bertemu Nyonya dan Mademoiselle sebelumnya? Baru saja terlintas dalam pikiranku. Dan saat Mademoiselle masuk, penglihatanku seperti mendapat cahaya tambahan yang menerangi kenangan samar itu. Maafkan komentarku. Tidak mungkin, Tuan. Mademoiselle de Villefort tak suka bergaul. Dan kami jarang keluar, jawab sang nyonya muda. Kalau begitu, bukan di acara sosial aku bertemu Mademoiselle atau Nyonya, atau bocah ceria yang manis ini. Lagi pula dunia Paris benar-benar asing bagiku. Karena seperti kusebutkan, aku baru beberapa hari di sini. Tapi mungkin kau izinkan aku mengingat. Tunggu. Sang Count meletakkan tangan di dahinya seolah mengumpulkan pikiran. Tidak, itu di suatu tempat jauh dari sini. Aku tak tahu, tapi kenangan ini terkait langit indah dan perayaan keagamaan. Mademoiselle memegang bunga, bocah menarik itu mengejar merak indah di taman, dan Nyonya berada di bawah rambatan gazebo. Bantulah ingatanmu, Nyonya. Apakah kejadian ini tak mengingatkanmu pada sesuatu? Tidak, sungguh, jawab Mademoiselle de Villefort. Tapi anehnya, jika aku pernah bertemu Tuan dimanapun, pasti akan kuingat selamanya. Mungkin Count melihat kami di Italia, kata Valentine ragu-ragu. Ya, di Italia. Pasti di Italia, jawab Monte Cristo. Kau pernah berpergian ke Italia, Mademoiselle? Ya, aku dan Nyonya ke sana 2 tahun lalu. Dokter menyarankan udara Napoli untuk paru-paruku. Kami lewat Bologna, Perugia, dan Roma. Ah, ya benar, Mademoiselle. Seru Monte Cristo seolah penjelasan sederhana itu cukup menghidupkan kembali kenangannya. Itu di Perugia, hari Corpus Christi, di Taman Hotel des Postes, saat kebetulan kita bertemu. Nyonya, Mademoiselle de Villefort dan putramu. Kini aku ingat betul pernah bertemu kalian. Aku ingat Perugia, Tuan, dan Hotel des Postes, dan perayaan yang kau sebutkan, kata Madame de Villefort. Tapi aku malu mengakui, ingatanku gagal mengenalmu. Aneh, tapi aku juga tak ingat pernah bertemu, Nyonya, kata Valentine sambil mengangkat matanya yang indah ke arah sang Count. Tapi aku ingat dengan jelas, potong Edward yang manja. Aku akan bantu ingatanmu, Nyonya, lanjut sang Count. Hari itu sangat panas. Kalian menunggu kuda yang terlambat karena perayaan. Mademoiselle berjalan di bawah naungan taman dan putramu menghilang mengejar merak. Dan aku menangkapnya, Ibu. Ingat, potong Edward. Aku mencabut 3 bulu indah dari ekornya. Dan Nyonya tetap di gazebo. Tidakkah kau ingat saat duduk di bangku batu dan saat Mademoiselle de Villefort serta putramu pergi, kau bicara lama dengan seseorang? Ya benar, jawab sang Nyonya muda sambil memerah. Aku ingat berbicara dengan seseorang berjubah wal panjang. Kurasa ia dokter. Tepat sekali, Nyonya. Orang itu aku sendiri. Selama 2 minggu aku menginap di hotel itu. Dan selama itu kusembuhkan valetku dari demam dan pemilik hotel dari penyakit kuning. Sehingga ku dapat reputasi sebagai dokter ulung. Kita berdiskusi lama tentang Perugino, Rafael, adat istiadat, dan Aqua Tovana yang terkenal. Yang katamu kau dengar masih dirahasiakan oleh beberapa orang di Perugia. Ya benar, jawab Madame de Villefort agak gelisah. Kini aku ingat. Aku tak ingat semua topik yang kita bahas, Nyonya, lanjut sang Count dengan tenang. Tapi aku ingat jelas, karena mengira aku dokter, kau bertanya tentang kesehatan Mademoiselle de Villefort. Ya, Tuan memang dokter,
karena kau menyembuhkan orang sakit. Molière atau Beaumarchais akan menjawab, Nyonya, justru karena aku bukan dokter, aku bisa menyembuhkan pasienku. Tapi untukku sendiri, aku hanya ingin katakan aku mempelajari kimia dan ilmu alam cukup dalam. Tapi hanya sebagai amatir tentu saja. Saat itu jam berdentang 6 kali. Sudah jam 6, kata Mademoiselle de Villefort, jelas gelisah. Valentine, bisakah kau periksa apakah kakekmu siap makan malam? Valentine bangkit, memberi salam pada sang Count, lalu pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Oh Nyonya, kata sang Count setelah Valentine pergi. Apakah karena aku kau menyuruh Mademoiselle de Villefort pergi? Tentu tidak, jawab sang Nyonya cepat. Tapi ini waktunya kami memberi Monsieur Noirtier makanan yang menyedihkan. Yang mempertahankan keberadaannya yang menyedihkan itu. Tuan tahu, kondisi ayah mertuaku sangat menyedihkan. Ya Nyonya, Monsieur de Villefort menyebutkannya. Kelumpuhan kurasa. Sayangnya ya, si miskin benar-benar tak berdaya. Hanya pikirannya yang masih aktif di mesin manusia ini. Dan itu pun redup seperti lampu yang akan padam. Tapi maafkan aku Tuan, karena membicarakan kesedihan rumah tangga kami. Aku mengganggu saat kau sedang bercerita tentang dirimu sebagai ahli kimia. Tidak Nyonya, aku tak bilang sejauh itu, jawab sang Count sambil tersenyum. Sebaliknya, aku mempelajari kimia karena memutuskan tinggal di iklim timur. Aku ingin meniru Raja Mithridates. Mithridates Rex Ponticus, seru si nakal sambil merobek potret indah dari album mewah. Orang yang tiap pagi minum racun dengan krimnya. Edward, nakal sekali, seru Madame de Villefort sambil merebut album yang rusak itu. Kau benar-benar tak tertahankan. Kau mengganggu percakapan. Pergilah, temui saudarimu Valentine di kamar kakek Noirtier. Albumnya, rengek Edward. Apa maksudmu? Aku mau albumnya. Berani-beraninya kau merobek gambar itu. Oh, itu menghiburku. Pergilah sekarang. Aku tak akan pergi kecuali kau beri albumnya, kata bocah itu sambil duduk keras kepala di kursi, seperti kebiasaannya yang tak pernah menyerah. Ambil saja dan jangan ganggu kami lagi, kata Madame de Villefort sambil menyerahkan album itu. Edward pun pergi diantar ibunya. Sang Count mengikutinya dengan mata. Mari lihat apakah ia menutup pintu setelahnya, gumamnya. Madame de Villefort menutup pintu dengan hati-hati. Sang Count pura-pura tak melihat, lalu setelah memandang sekeliling ruangan dengan tatapan waspada, sang Nyonya muda kembali duduk di kursinya. Izinkan aku berkata Nyonya, kata sang Count dengan nada lembut yang sangat ia kuasai. Kau terlalu keras pada anak cerdas yang manis itu. Oh, kadang kekerasan memang perlu, jawab Madame de Villefort dengan ketegasan seorang ibu. Edward mengutip Cornelius Nepos saat menyebut Raja Mithridates, lanjut sang Count. Dan kau mengganggunya di tengah kutipan yang membuktikan gurunya tak mengabaikannya, karena putramu memang maju untuk usianya. Benar Count, jawab sang ibu, tersanjung. Ia memang berbakat dan belajar semua yang diajarkan. Hanya satu kelemahannya, agak keras kepala. Tapi tentang yang dikatakannya tadi, apakah kau benar-benar percaya Mithridates menggunakan tindakan pencegahan itu dan berhasil? Menurutku iya Nyonya, karena aku sendiri pernah menggunakannya, agar tak diracun di Napoli, Palermo, dan Smyrna. 3 kali aku nyaris mati tanpa tindakan itu. Dan berhasil? Sempurna. Ya, kini ku ingat, kau menyebut hal serupa di Perugia. Benarkah? Kata sang Count dengan keterlanjutan yang dibuat-buat dengan sempurna. Aku benar-benar tak ingat. Aku bertanya, apakah racun bekerja sama pada orang utara dan selatan?
Dan kau menjawab kebiasaan dingin dan lamban orang utara tak sepeka temperamen kaya dan energetik orang selatan. Memang begitu, kata Monte Cristo. Aku pernah lihat orang Rusia makan tanaman beracun tanpa terganggu, yang pasti membunuh orang Napoli atau Arab. Jadi, di tengah kabut dan hujan kami, seseorang lebih mudah membiasakan diri pada racun daripada di iklim hangat. Tentu saja, asal ia sudah cukup dilindungi dari racun yang tak biasa baginya. Ya, aku mengerti. Tapi bagaimana kau membiasakan diri? Atau lebih tepatnya, bagaimana kau melakukannya? Oh, sangat mudah. Misalnya kau tahu racun yang akan digunakan padamu, misalnya brucin. Brucin diambil dari angostura palsu, bukan? Tanya Madame de Villefort. Tepat sekali, Nyonya, jawab Monte Cristo. Tapi aku lihat aku tak perlu mengajarmu banyak. Izinkan aku memuji pengetahuanmu. Ilmu semacam ini sangat langka di kalangan wanita. Oh, aku tahu itu, kata Madame de Villefort. Tapi aku punya hasrat pada ilmu gaib yang berbicara pada imajinasi seperti puisi, dan bisa dirumuskan seperti persamaan aljabar. Tapi lanjutkan, apa yang kau katakan sangat menarik untukku. Baik, jawab Monte Cristo. Misalnya racun itu brucin. Hari pertama kau minum 1 miligram. Hari kedua 2 miligram dan seterusnya. Dalam 10 hari kau sudah minum 1 sentigram. Dalam 20 hari dengan penambahan 1 miligram, kau sudah minum 300 sentigram. Artinya dosis yang bisa kau tahan tanpa masalah. Tapi sangat berbahaya bagi orang lain yang tak melakukan pencegahan yang sama. Dalam sebulan, saat minum air dari kendi yang sama, kau bisa membunuh orang yang minum bersamamu, tanpa merasakan apa-apa kecuali sedikit ketidaknyamanan. Apakah kau tahu penangkal racun itu? Tidak. Aku sering membaca ulang kisah Mithridates, kata Madame de Villefort merenung, dan selalu menganggapnya dongeng. Tidak, Nyonya, justru berbeda dengan kebanyakan sejarah, ini benar. Tapi, apa yang kau tanyakan padaku bukan pertanyaan kebetulan. 2 tahun lalu kau sudah menanyakan hal yang sama, dan mengatakan kisah Mithridates telah lama menghantuimu. Benar, Tuan. 2 studi favoritku di masa muda adalah botani dan mineralogi. Lalu saat tahu penggunaan tanaman sederhana sering menjelaskan sejarah bangsa dan kehidupan individu di timur, seperti bunga yang melambangkan kisah cinta, aku menyesal bukan pria, agar bisa menjadi Flamel, Fontana, atau Cabanis. Dan lebih lagi, Nyonya, kata Monte Cristo, karena orang timur tak hanya menggunakan racun seperti baju zirah seperti Mithridates, tapi juga sebagai belati. Ilmu bagi mereka bukan hanya senjata defensif, tapi lebih sering ofensif. Yang satu melawan penderitaan fisik, yang lain melawan musuh. Dengan opium, belladonna, brucea, kayu ular dan daun ceri, mereka menidurkan siapapun yang menghalangi. Tak satupun wanita Mesir, Turki atau Yunani yang di sini kau sebut wanita baik, yang tak tahu cara membuat dokter pusing dengan kimia, dan membuat pengaku dosa tercengang dengan psikologi. Benarkah? Kata Madame de Villefort. Di matanya berkilat api yang sangat aneh. Oh ya, Nyonya, lanjut Monte Cristo. Drama rahasia timur dimulai dengan ramuan cinta, yang berakhir dengan racun kematian. Dimulai dengan surga dan berakhir dengan neraka. Ada eliksir untuk setiap keinginan, sesuai sifat fisik dan moral manusia. Dan lebih jauh lagi, seni kimiawan ini mampu menyesuaikan obat dan racun dengan presisi tinggi untuk cinta atau balas dendam. Tapi Tuan, kata Nyonya muda, masyarakat timur, tempat kau menghabiskan sebagian hidupmu, sama fantastisnya dengan kisah negeri asalnya. Di sana, membunuh seseorang sangat mudah, seperti Baghdad dan Basora dalam 1001 malam. Sultan dan wazir yang memerintah, yang di Prancis kita sebut pemerintah, benar-benar seperti Harun al-Rashid dan Jafar, yang tak hanya memaafkan pembunuh, tapi menjadikannya Perdana Menteri jika kejahatannya cerdas.
dan mencatat kisahnya dalam huruf emas untuk mengisi waktu luang. Sama sekali tidak, Nyonya. Fantasi itu tak ada lagi di timur. Di sana, dengan nama dan kostum berbeda, ada agen polisi, hakim, jaksa agung, dan petugas penangkap. Mereka menggantung, memenggal, dan menancapkan penjahat dengan cara paling menyenangkan. Tapi, seperti penipu ulung, beberapa berhasil lolos dari keadilan manusia dan sukses dengan tipu daya cerdik. Di sini, orang bodoh yang dikuasai kebencian atau keserakahan, yang ingin membunuh musuh atau kerabat, langsung pergi ke toko obat, memberi nama palsu yang justru lebih mudah melacaknya daripada nama aslinya. Lalu membeli 5 atau 6 gram arsenik dengan alasan tikus mengganggu tidurnya. Jika cerdik, ia pergi ke 5 atau 6 toko berbeda, sehingga 5 atau 6 kali lebih mudah dilacak. Lalu ia memberikan dosis arsenik yang cukup membunuh mamut, dan korban mengerang keras hingga tetangga terganggu. Polisi datang, dokter membedah, dan menemukan arsenik dalam sendok. Esok harinya 100 koran memberitakan dengan nama korban dan pembunuh. Malam itu toko obat datang berkata, "Akulah yang menjual arsenik pada tuan itu." Dan demi mengenali pembeli bersalah, mereka akan mengenali 20 orang sekaligus. Lalu si bodoh ditangkap, diinterogasi, dihadapkan, dihukum, dan digantung atau dipenggal. Jika wanita terhormat, dipenjara seumur hidup. Inilah cara kalian di utara memahami kimia, Nyonya. Desrues memang lebih mahir, harus kuakui. Apa mau dikata, Tuan? Kata sang Nyonya sambil tertawa. Kami melakukan yang terbaik. Dunia tak semua punya rahasia Medicis atau Borgia. Nah, jawab sang Count sambil mengangkat bahu. Maukah kau tahu penyebab semua kebodohan ini? Karena di teater kalian, berdasarkan yang kubaca, orang menelan isi botol lalu menghisap kancing cincin lalu langsung mati. 5 menit kemudian tirai turun dan penonton pulang. Mereka tak tahu konsekuensi pembunuhan. Tak melihat komisaris polisi atau 4 serdadu, jadi mereka percaya ini semua berbohong. Tapi pergilah ke Aleppo, Kairo, Napoli atau Roma, dan kau akan lihat orang berjalan di jalan, tegak, tersenyum, berwajah segar, yang jika kau pegang ujung jubah Asmodeus akan dikatakan orang itu diracun 3 minggu lalu dan akan mati dalam sebulan. Jadi mereka menemukan kembali rahasia Aqua Tofana yang katanya hilang di Perugia. Tapi Nyonya, apakah manusia pernah kehilangan sesuatu? Seni berubah bentuk, berkeliling dunia, bernama beda dan orang awam tak mengikutinya. Itu saja. Hasilnya tetap sama. Racun bekerja pada organ tertentu. Satu pada perut, lain pada otak, lain pada usus. Racun itu menimbulkan batuk-batuk, menimbulkan radang paru atau penyakit lain yang tercatat dalam buku ilmu. Tapi tetap mematikan. Dan jika belum, akan jadi mematikan berkat pengobatan dokter bodoh yang justru membantu racun. Maka ada manusia yang dibunuh sesuai aturan seni, dan keadilan tak tahu apa-apa. Seperti dikatakan kimiawan hebat kenalanku, Abe Adelmonte dari Taormina, Sisilia, yang mempelajari fenomena nasional ini sangat dalam. Mengerikan, tapi sangat menarik, kata sang nyonya muda terpaku. Aku kira harus kuakui, kisah ini hanya rekaan abad pertengahan. Ya, tapi diperbaiki di zaman kita. Untuk apa waktu, penghargaan, medali, salib, hadiah, montion, jika tak membawa masyarakat ke kesempurnaan? Tapi manusia tak akan sempurna sampai ia belajar mencipta dan menghancurkan. Ia tahu menghancurkan, dan itu separuh pertempuran. Jadi, tambah Madame de Villefort terus kembali ke tujuannya. Racun Borgia, Medicis, René, Ruggieri, dan mungkin Baron de Tank yang kisahnya disalahgunakan drama dan roman modern adalah karya seni, Nyonya, dan tak lebih, jawab sang Count. Apakah kau kira ilmuwan sejati bodoh menyerang individu? Tidak. Ilmu mencintai keanehan, lompatan, uji coba kekuatan, dan keingintahuan, jika boleh kusebut begitu. Contohnya Abe Adelmonte yang kusebut tadi, melakukan eksperimen luar biasa.
Benarkah? Ya, aku beri contoh. Ia punya taman indah, penuh sayur, bunga, dan buah. Dari sayuran itu ia memilih yang paling sederhana, kubis misalnya. 3 hari ia sirami kubis itu dengan destilasi arsenik. Hari ketiga kubis itu layu dan menguning. Saat itu ia memotongnya. Di mata semua orang kubis itu tampak layak makan dan sehat. Hanya Abe Adelmonte yang tahu ia beracun. Lalu ia bawa kubis itu ke kandang kelinci. Karena Abe Adelmonte punya koleksi kelinci, kucing, dan marmut. Seindah koleksi tanamannya. Ia beri seekor kelinci daun kubis itu dan kelinci itu mati. Hakim mana yang akan menemukan atau berani menuduh apa-apa? Jaksa mana yang berani menuntut Monsieur Magendie atau Monsieur Florence karena membunuh kelinci, kucing, atau marmut? Tak seorang pun. Jadi kelinci mati dan keadilan tak peduli. Kelinci itu ususnya dikeluarkan juru masak, lalu dibuang di tumpukan kotoran. Di sana ada ayam yang mematuk usus itu lalu sakit dan mati esok harinya. Saat ayam itu kejang, seekor burung nasar terbang lewat, menyambar bangkainya dan membawanya ke batu untuk dimakan. 3 hari kemudian nasar malang itu yang sakit sejak makan itu. Tiba-tiba pusing saat terbang dan jatuh ke kolam ikan. Ikan gabus, belut, dan ikan mas seperti diketahui makan dengan rakus dan mereka pun menyantap nasar itu. Nah, misalnya esok harinya salah satu ikan itu yang diracun pada tingkat keempat disajikan di mejamu, tamumu akan diracun pada tingkat kelima dan mati dalam 8 atau 10 hari karena sakit perut, mual, atau abses pylorus. Dokter membedah dan berkata dengan sok tahu, korban mati karena tumor hati atau demam tifus. Tapi, kata Madame de Villefort, semua kejadian ini bisa diputus oleh kecelakaan kecil. Nazar mungkin tak melihat ayam atau jatuh 100 yard dari kolam. Ah, disinilah seninya. Ahli kimia hebat di timur harus mengarahkan kebetulan. Dan ini bisa dicapai. Madame de Villefort terdiam, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi, serunya tiba-tiba, arsenik tak bisa dihapus, tak bisa dihancurkan. Dimanapun diserap, ia akan ditemukan di tubuh korban begitu dosisnya cukup mematikan. Tepat sekali, seru Monte Cristo. Dan inilah yang kukatakan pada Abe Adelmonte yang baik. Ia merenung, tersenyum, lalu menjawab dengan pepatah Sisilia yang juga pepatah Perancis. Anakku, dunia tak diciptakan dalam sehari, tapi 7 hari. Kembalilah hari Minggu. Minggu berikutnya aku kembali padanya. Alih-alih menyiram kubis dengan arsenik, kali ini ia menyiramnya dengan larutan garam berbasis strychnine. Strychnos colubrina, seperti istilah ilmiahnya. Kubis itu tak tampak sakit dan kelinci tak curiga. Tapi 5 menit kemudian, kelinci mati. Ayam mematuk kelinci dan esok harinya jadi ayam mati. Kali ini kamilah nasarnya, jadi kami bedah burung itu. Kali ini semua gejala khusus menghilang, hanya gejala umum yang tersisa. Tak ada indikasi khusus di organ manapun, hanya rangsangan sistem syaraf, kongesti cerebral, tak lebih. Ayam itu tak diracun, ia mati karena apopleksi. Apopleksi jarang pada ayam, tapi umum pada manusia. Madame de Villefort makin termenung. Untunglah, katanya. Zat semacam ini hanya bisa dibuat kimiawan. Kalau tidak, semua orang akan saling meracuni. Oleh kimiawan dan orang yang suka kimia, kata Monte Cristo acuh tak acuh. Tapi, kata Madame de Villefort, berusaha keras melepaskan diri dari pikirannya. Seberapapun terampilnya, kejahatan tetap kejahatan. Jika lolos dari pengawasan manusia, ia tak lolos dari mata Tuhan. Orang timur lebih kuat dalam urusan hati nurani, dan dengan bijak tak punya neraka. Itulah intinya. Benarkah Nyonya? Ini keraguan yang wajar bagi pikiran murni sepertimu, tapi mudah diatasi dengan logika sehat. Sisi buruk pikiran manusia selalu didefinisikan paradoks Jean-Jacques Rousseau. Kau ingat Mandarin yang dibunuh 500 lig jauhnya hanya dengan mengangkat jari?
Sepanjang hidup manusia melakukan hal ini, dan pikirannya habis memikirkannya. Sangat sedikit orang yang akan menusuk jantung sesamanya dengan pisau, atau memberi arsenik dalam jumlah besar seperti tadi. Itu di luar aturan, aneh atau bodoh. Untuk mencapai titik itu, darah harus panas 36 derajat, nadi 90 dan perasaan melebihi batas. Tapi jika kita bergeser dari kata itu ke sinonim yang lebih halus, alih-alih melakukan pembunuhan hina, kau melakukan eliminasi. Kau hanya menghapus orang yang menghalangimu, tanpa kekerasan, tanpa penderitaan yang membuat korban jadi martir dan pelakunya jadi algojo. Tak ada darah, tak ada rintihan, tak ada kejang, dan yang terpenting, tak ada kesadaran akan momen mengerikan saat melakukan tindakan itu. Maka, kau lolos dari cengkraman hukum manusia yang berkata, "Jangan ganggu masyarakat." Inilah cara mereka di timur. Tempat orang serius dan tenang, tak peduli soal waktu dan urusan penting. Tapi hati nurani tetap ada, kata Madame de Villefort dengan suara gemetar dan napas tertahan. Ya, jawab Monte Cristo. Untungnya ya, jika tidak betapa sengsaranya kita. Setelah setiap tindakan, hati nuranilah yang menyelamatkan kita. Karena memberi ribuan alasan baik yang hanya kita sendiri yang menilai. Alasan ini seberapapun bagusnya untuk tidur, tak berguna di pengadilan. Contohnya, Richard III sangat terbantu hati nuraninya setelah menyingkirkan 2 anak Edward keempat. Ia bisa berkata, 2 anak raja kejam ini yang mewarisi kejahatan ayahnya adalah penghalang kebahagiaan rakyat Inggris. Begitu pula Lady Macbeth, yang sebenarnya ingin memberi tahta pada putranya, bukan suaminya. Seperti kata Shakespeare, cinta ibu adalah kebajikan besar, motivasi kuat yang memaafkan banyak hal. Bahkan jika Lady Macbeth sedikit tersiksa hati nuraninya setelah kematian Duncan. Madame de Villefort mendengarkan dengan rakus ajaran mengerikan dan paradoks mengerikan ini yang disampaikan sang Count dengan kesederhanaan ironis yang khas. Setelah diam sejenak, sang nyonya berkata, "Tahukah kau, Count yang baik?" katanya. "Kau penalar yang sangat mengerikan dan memandang dunia lewat lensa yang agak menyimpang. Apakah kau benar-benar mengukur dunia lewat pengamatan atau lewat alembik dan krusibel? Kau pasti ahli kimia hebat, dan eliksir yang kau berikan pada putraku yang seketika menghidupkannya. Oh, jangan percaya itu, Nyonya. 1 tetes eliksir itu cukup menghidupkan anak sekarat. Tapi 3 tetes akan membuat jantungnya berdebar kencang. 6 tetes akan menghentikan napasnya dan menyebabkan pingsan lebih parah dari sebelumnya. 10 tetes akan membunuhnya. Kau tahu, Nyonya, betapa cepatnya aku merebut botol itu dari tangannya yang tidak hati-hati? Jadi itu racun mengerikan?" Oh, tidak. Pertama, kita sepakat kata racun tidak ada. Karena dalam kedokteran, racun paling keras sekalipun bisa jadi obat terbaik, tergantung penggunaannya. Kalau begitu, apa itu? Persiapan mahir dari sahabatku, Abe Adelmonte yang baik, yang mengajariku menggunakannya. Oh, kata Madame de Villefort, pasti anti kejang yang luar biasa. Sempurna, Nyonya, seperti kau lihat, jawab sang Count. Aku sering menggunakannya dengan hati-hati tentu saja, tambahnya sambil tersenyum penuh arti. Tentu saja, jawab Madame de Villefort dengan nada yang sama. Aku, yang sangat gugup dan sering pingsan, membutuhkan Dr. Adelmonte menciptakan sesuatu agar aku bisa bernapas lega, karena takut suatu hari mati lemas. Sementara itu, karena sulit ditemukan di Perancis, dan abemu mungkin tak mau datang ke Paris demi aku terus menggunakan obat anti kejang Monsieur Planchet. Permen mint dan tetes Hoffman adalah obat favoritku. Ini permen yang kubuat khusus, komposisinya 2 kali lebih kuat. Monte Cristo membuka kotak sisik kura-kura yang disodorkan sang nyonya, lalu menghirup aromanya seperti ahli yang menghargai komposisinya. Sangat luar biasa, katanya. Tapi karena harus ditelan, fungsi yang sering mustahil bagi orang pingsan, aku lebih suka obatku sendiri.
Tentu, dan aku juga akan lebih suka setelah melihat efeknya, tapi ini pasti rahasia dan aku tak akan lancang memintanya. Tapi aku, kata Monte Cristo sambil bangkit, cukup galon untuk menawarkannya padamu. Alangkah baiknya kau. Ingat satu hal, dosis kecil adalah obat, dosis besar adalah racun. Satu tetes menghidupkan, seperti kau lihat. 5 atau 6 tetes pasti membunuh. Dan lebih mengerikan lagi, jika dituang ke gelas anggur, rasanya tak berubah sedikit pun. Tapi aku tak akan lanjutkan, Nyonya. Seperti aku sedang meresepkan obat untukmu. Jam berdentang 6:30, dan seorang nyonya diumumkan. Teman Madame de Villefort yang datang makan malam. Jika aku sudah bertemu Tuan untuk ketiga atau keempat kalinya, bukan hanya kedua kalinya, kata Madame de Villefort, jika aku sudah menjadi sahabatmu, bukan hanya berutang budi, aku akan memaksamu makan malam di sini, dan tak akan takut ditolak pertama kali. 1000 terima kasih, Nyonya, jawab Monte Cristo. Tapi aku punya janji yang tak bisa kubatalkan. Aku berjanji mengantar seorang putri Yunani, kenalanku, ke akademi. Ia belum pernah melihat opera megah kalian, dan mengandalkanku mengantarnya. Selamat tinggal, Tuan, dan jangan lupa resepnya. Ah, Nyonya, untuk melupakannya, aku harus melupakan percakapan 1 jam kita, yang mustahil kulupakan. Monte Cristo membungkuk, lalu pergi. Madame de Villefort terdiam dalam lamunan. Ia pria yang sangat aneh, katanya. Dan menurutku, ia sendiri adalah Adel Monte yang dibicarakannya. Adapun Monte Cristo, hasilnya melampaui harapannya. Bagus, katanya saat pergi. Ini tanah subur, dan aku yakin benih yang kutabur tak akan jatuh di tanah tandus. Keesokan pagi, setia pada janjinya, ia mengirimkan resep yang diminta.